Ya, Shalom. Puji nama Tuhan. Eh, Puji Tuhan saya dikasih kesempatan sama pastor. Pastor hari ini agak sedang berhalangan karena ada pernikahan anak rohaninya dan beliau diminta untuk menjadi wali. Nggak tahu kalau di Kristen namanya apa ya, gitu. Wali ya. Dia jadi wali karena yang menikah ini enggak punya bapak ibu, sudah tidak punya bapak ibu, jadi pastor diminta untuk jadi walinya. Saksi atau wali ya namanya? Wali ya? Aku enggak tahu sih. Kurang tahu saya. Jadi pastor diminta dan acaranya jam 10. Karena ini kan tanggal 10 bulan 10 ya kan. Kok tahunnya enggak 10 gitu, tahunnya 20. Mintanya jam 10, menit yang ke-10, detik yang ke-10 ya enggak tahu. Jadi serba 10 gitulah. Jadi ya puji Tuhan, akhirnya pastor terpaksa berhalangan, jadi dilimpahkan ke saya, dikasih mandat. Cukup, aku udah lama ya enggak berdiri di sini, maksudnya berdiri di depan mimbar seperti ini. Kalau di mana? Di youth sih sering, ngobrol-ngobrol sama anak-anak, bukan saya enggak terlalu ngomong itu khotbah atau apa, ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Jadi saya minta maaf sebelumnya kalau nanti misalnya tiba-tiba saya ngomong dan ada kesalahan di omongan-omongan saya, maksudnya kesalahan kadang-kadang agak terpelecok gitu. Saya sering di youth ngomong mendung jadi mending gitu. Jadi ada terpelecok gitulah. Karena udah lama saudara, karena nggak latihan ya kan, karena tidak dilatih makanya ya. Karena ngomong itu juga kadang-kadang perlu latihan gitu. Nggak semua orang bisa berdiri di depan gini kan. Dulu saya juga bisa keringat dingin kalau berdiri di depannya. Tapi ya puji Tuhan sampai detik ini Tuhan ajar. Dan latihan juga gitu. Karena latihan itu penting. Latihan itu penting. Saya ingat kemarin waktu kita anak youth ke rumahnya Frank. Frank itu siapa? Yang orang Amerika yang tinggal di Mojokerto. Ngobrol-ngobrol sama dia. Karena saya nggak pernah latihan bahasa Inggris maksud saya. Ngomong bahasa Inggris. Ngomong bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya pating pecodot. Tahu pating pecodot? Ya wis ngomong sak kenanya gitu. Jadi ya puji Tuhan masih bisa. Tapi ya karena nggak pernah latihan. Jadi ya wis asal ngomong gitu aja. Tapi ya itu cuma sekedar pembukaan. Saya di sini bukan khotbah, saya ingin sharing aja. Saya nggak akan berteologi seperti pastor, terlalu menjelimet, terlalu sulit untuk saya untuk dapat berteologi seperti itu. Sebenarnya bagus juga, sebenarnya bisa. Tapi kalau dalam kerangka khotbah seperti ini, belum kapasitas saya untuk bisa menjelaskan secara teologi seperti itu. Saya akan sekedar sharing tentang firman Tuhan. Berbagi tentang apa yang saya dapatkan di firman Tuhan. Mari buka, untuk pertama kita buka dalam 1 Timotius. Ini ayat yang saya suka sekali. Dan ini ayat juga yang jadi pegangan youth juga sih sebenarnya. Anak-anak youth harus hafal sebenarnya. Anak-anak youth harus hafal ayat ini. 1 Timotius 4 ayat 12. Saya mulai dari sini, saudara. Dan Anda harusnya juga hafal tentang ayat ini. Karena ini ayat yang sudah lama sekali kita dengung-dengungan terus di youth, juga di manapun. Ayat yang jadi favorit, sudah ketemu ya. Baca sama-sama yuk saudara. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya ini memang ayatnya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ayatnya awalnya memang seperti itu. Jadi seakan-akan untuk anak muda. Tapi ya memang ini ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius itu anak yang masih muda sekali. Kalau nggak salah di bawah umur 20 lah. Di bawah umur 20 atau di bawah 25 saya lupa. Jadi dan dia disuruh mengembalakan satu
gereja rintisannya Paulus. Jadi Paulus itu merintis di beberapa kota. Jadi ada beberapa kota yang disuruh Timotius ini disuruh gembalakan gitu loh. Kamu gembalakan lah. Kamu jadi pesternya di situ gitu loh saudara. Lah Timotius kan masih muda. Kalau mau ngotbahi orang kan ya masa aku masih muda ngotbahi orang-orang tua gitu loh. Makanya sama Paulus dikasih nasihat. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kenapa kamu dianggap rendah? Biasanya anak muda itu dianggap rendah karena ya ini. Itu juga termasuk Anda. Walaupun Anda bukan anak muda, ya banyak anak muda ya. Puji Tuhan mayoritas kita anak muda. Banyak orang-orang yang sudah senior. Tapi pun kenyataannya banyak yang masih merasa muda. Maksudnya kita itu masih muda ya kan. Masih apa ya. Di dunia ini berapa tahun gitu loh. Dibanding kekekalan yang benar-benar berkekal, kita itu pendek sekali ya dianggap muda gitu loh. Jangan seorang pun menganggap kau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Nah ini pentingnya di situ. Itu sering sekali kita ngomongkan di anak-anak muda juga, anak-anak youth maksud saya. Jadi teladan dalam apa aja tadi? Perkataan. Ini yang paling sering sulit sih, perkataan ini kan sulit sekali. Tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucianmu. Ini mahal. Ini perkara-perkara mahal yang gak banyak dipunyai orang. Ini perkara-perkara yang mahal yang tidak banyak dimiliki oleh orang dunia ini maksud saya. Orang dunia ini jarang yang punya perkataan yang apa ya? Perkataan yang berbobot. Jarang kita temui orang-orang dunia yang punya perkataan yang berbobot. Perkataan yang bisa menghibur orang lain. Kebanyakan perkataannya jadi merendahkan orang lain. Menyakitkan hati orang lain. Ngomong titik, nyelekit. Nah gitu loh. Jadi dalam tingkah laku yang seperti apa gitu. Ini kadang-kadang hal-hal yang seperti ini mahal dipunyai orang-orang dunia ini mahal. Lah kita anak-anak Tuhan harusnya jadi teladan dalam semuanya ini. Orang nyontoh, wah ini loh contohnya perkataan yang bagus, tingkah laku yang bagus, kasih yang bagus. Apalagi kesetiaan, ini barang langka dan kesetiaan. Setia itu berapa tahun saudara? Kalau dikatakan setia itu kan ya setia, tidak pernah satu ya untuk selamanya gitu loh, untuk selamanya. Tidak 1-2 tahun, 1 tahun 2 tahun tidak. Nah ini jadi teladan dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Kesucian apa lagi? Wah sekarang itu banyak hal-hal yang terjadi. Nah ini dan saya selalu suka ayat ini. Kita disuruh jadi teladan dalam perkataan tingkah laku. Tapi saya yang garis bawahi adalah tingkah laku. Jadi kenapa saya ingin baca ayat ini supaya kita juga jadi teladan dan tingkah laku kita mencerminkan, maksud saya tingkah laku kita benar-benar menjadi teladan karena kita juga meneladani seseorang di belakang kita gitu loh. Bukan di belakang kita, di atas kita kalau bisa. Jadi gini, kalau kita mau jadi teladan, kita juga harus menteladani ada seseorang yang kita teladani gitu loh. Kalau kita bisa meneladani, baru kita bisa menjadi teladan. Jadi ada urutannya dulu. Kita teladani seseorang, setelah itu kita bisa jadi teladan buat orang lain. Kalau kita nggak bisa meneladani si orang ini ya, biasanya kita nggak akan bisa jadi teladan. Karena nggak ada yang dicontoh. Termasuk contohnya anak. Anak itu meneladani apa yang dilakukan orang tuanya, itu pasti wis. Orang tuanya kayak gimana, yaitu anaknya jadinya kayak gitu. Saya sedikit-sedikit belajar tentang, walaupun ya belajarnya dari Google ya, dari internet, belajar tentang anak gitu juga. Anak itu apa yang diucapkan anak itu karena ya dia lihat dari bapaknya, dia lihat dari ibunya seperti itu gitu. Lah bukankah kita juga anak? Kita juga anak secara rohani ya, kita anak Tuhan, kita harus mencontoh Tuhan kita seperti apa, Yesus. Dan saya temukan karakter-karakter Yesus ini luar biasa. Yes, kita tahu semua lah kalau karakter-karakter Yesus itu luar biasa. Tapi saya punya satu pemahaman, lah ini saya dapat dari perjanjian lama saudara.
bahwa ada karakter Yesus yang tersimpan dalam perjanjian lama. Karakter-karakter Yesus yang wah luar biasa. Lah saya ingin cerita satu kisah dalam Alkitab, dalam perjanjian lama. Saya ingin kita buka satu ayat di Kejadian pasal yang ke-23. Ini jarang sekali dikhotbahkan di tempat-tempat gereja-gereja, itu jarang sekali. Satu kisah yang saya tahu ini kisah ndak umum sih, ndak terlalu umum. Tapi kisah ini luar biasa sekali kalau saya wow, ini kisah luar biasa. Kejadian 23, mulai ayat yang pertama. Kita akan baca semuanya. Untuk tahu kira-kira ini ayatnya ngapain sih? Ayat ini berbicara tentang apa sih? Ya, kita tahu kalau dari perikopnya Kejadian 23, perikopnya kalau di sini tidak ada ya. Sarah mati dan dikuburkan. Anda tahu Sarah kan? Sarah ini istrinya Abraham. Abraham itu bapak orang percaya. Anda semua udah diajar pastor di sini. Bapak Abraham itu punya ini banyak sekali kita diajar Abraham. Termasuk Abraham itu juga gambaran Allah Bapa. Abraham itu imannya luar biasa. Nah ini saya sedang bicara. Kalau saya ambil ini tentang kematiannya Sarah. Sarah itu istrinya. Kita baca semuanya ya saudara, sampai ayat yang ke-20. Ganti-gantian ya, biar ya ada interaksi lah. Biasanya kan kita dengar terus gitu ya, biar kita juga ada interaksinya. Tentang Sarah mati dan dikuburkan. Saya ayat pertama, Anda ayat selanjutnya. Berarti saya yang ganjil, Anda yang genap. Ayat yang pertama, Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Ayat 2. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. 4. Ayat 5. Bani Het menjawab Abraham. 6. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu. 8. Supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. 10. Tidak tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu. Serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, sesungguhnya jika engkau suka dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu.
Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre. Ladang dan gua yang ada di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya. Sesudah itu Abraham menguburkan Sara istrinya di dalam gua ladang Makpela itu di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Amin. Nah, ini kan ceritanya tentang Sarah mati dan dikuburkan. Anda sudah baca semuanya. Jadi intinya Sarah udah tua, meninggal. Terus Abraham sesuai tradisi, ini sebenarnya sesuai tradisi waktu itu. Jadi sesuai tradisi waktu itu kalau mau dikuburkan, itu sebenarnya bisa aja dikuburkan di mana aja bisa. Tapi sesuai tradisi orang Ur Kasdim, maksudnya dari Abrahamnya sendiri, itu memang tradisinya dia harus beli sebidang tanah untuk memakamkan orang keluarganya. Keluarga-keluarga di sana dimakamkan di situ. Jadi memang itu tradisi yang terjadi waktu itu bukan Kanaan. Kanaan ini kan terjadi di Kanaan ya saudara. Di mana tadi? Di Kiryat Arba, di Hebron, Kanaan. Bukan itu. Kanaan enggak punya tradisi itu. Kanaan itu enggak ada tradisi seperti ini. Ini tradisinya Abraham. Jadi kenapa Abraham akhirnya beli tanah dan disuruh gitu. Tadi ada ladang disuruh masukkan di situ gitulah. Dikuburkan di situ. Ini sekali lagi ini terjadi di Kanaan. Di tempat, kita baca pelan-pelan ya dari awal ya. Biar enggak terlalu loncat-loncat nanti. Yang pertama, Sarah hidup 127 tahun. Ya, 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Jadi Sarah itu umur 127 tahun ketika 127 tahun ketika meninggal. Kita tahu bahwa Sarah melahirkan Ishak di umur berapa? Ada yang tahu? Sarah melahirkan Ishak di umur 90. Ya kan, 90. Ya kita tahu semua Abraham kan waktu itu umur 100, Sarahnya umur 90 ketika punya anak Ishak. Lah kalau dia mati di umur 127 tahun, berarti Ishak umurnya berapa? 37. Jadi gede, saat ini udah gede Ishak. Dan nampaknya yang terjadi adalah ayat yang kedua, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan, ayat yang kedua ya. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Banyak pendeta yang ngomong ini, yang menyampaikan ini, Abraham itu mengasihi Sarah, mencintai Sarah, karena Sarah itu ya wajarlah mencintai Sarah atau apa. Itu banyak yang berpendapat seperti itu. Makanya kalau suami juga harus mencintai istrinya gitu kan. Jadi ada pengajarannya seperti itu. Tapi kalau Anda teliti di ayat ini, Abraham datang dan meratapi. Ternyata kalau kita perhatikan secara lebih mendetail lagi, Sarah ini ternyata hidup sendiri di Kiryat Arba. Ya kan? Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron. Kiryat Arba, Arba itu artinya 4. Kiryat itu ya kota gitulah, kota. Arba itu artinya 4. Hebron 4, kenapa disebut 4? Karena dulu kota itu ada tembok-temboknya. Ya ada tembok-temboknya, segi 4 gitulah, ada temboknya. Dan tembok ini disebut 4 karena dia menutupi. Ada 4 tembok lah yang menutupi Hebron ini gitu loh. Nah, ternyata kalau Anda detail, Sarah itu ternyata hidup sendirian di sana. Di Kiryat Arba, di Hebron ini, Sarah hidup sendirian. Kenapa saya tahu itu? Kalau Anda buka di ayat sebelumnya, di ayat yang Kejadian 22, pasal sebelumnya, di ayat yang ke-19. Buka di Kejadian 22 ayat 19. Dikatakan gini, kemudian kembalilah Abraham kepada 2 bujangnya. Jadi Abraham itu tinggal di 2 bujangnya, bersama 2 bujangnya. Dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba. Dan Abraham tinggal di Beersheba.
Abraham tinggal di Beersheba, bukan di Kiryat Arba di Hebron tadi. Beersheba itu ya mungkin daerah agak-agak Mesir situ loh saudara. Kalau Kanaan itu di daerah Israel sekarang. Kalau peta dunia Anda tahu geografi, peta dunia di Kanaan itu di Israel sekarang. Beersheba ini di arah dekat-dekat Mesir situ. Dekat-dekat Afrika kalau lebih jelasnya gitu. Jadi Abraham tinggal di situ di Beersheba, Sarah diam sendirian di Kiryat Arba di Hebron tadi, Ishak di mana? Lah kita lihat selanjutnya ayat Kejadian pasal 24. 22 tentang Abraham, 23 tentang Sarah, 24 ini tentang Ishak. Kalau Anda baca ini tentang perjodohannya Ishak gitu loh di sana. Lah Ishaknya tinggal di mana? Ayat yang ke-62. Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Laharoi. Laharoi ini kalau Anda ingat, Laharoi ini adalah sumur yang ditemukan oleh bukan Ismail. Siapa ibunya Ismail? Hagar. Jadi Ishak ini tinggal di situ, di sumur itu. Ia tinggal di tanah Negeb, beda lagi. Jadi ketiga, siapa tadi? Abraham, Sarah, dan Ishak ini pencar dewe-dewe. Tahu pencar dewe-dewe? Tinggal sendiri-sendiri gitu loh, enggak dalam satu keluarga. Ini membuktikan bahwa ya memang kita tahu keluarga itu saya belum mengalami. Saya belum mengalami dalam arti saya punya keluarga inti sendiri belum. Tapi keluarga itu cukup rumit. Kalau orang-orang yang berkeluarga mungkin bisa mengaminkan ini. Di keluarga itu rumit sekali gitu loh. Maksudnya rumit itu dalam arti banyak hal yang terjadi, banyak cekcok mungkin, banyak pertimbangan, banyak pertentangan. Karena dua otak digabungkan jadi satu, apalagi kalau udah ada anak. Lah ini kan terjadi jadi gini, kalau Sarah umurnya 127, Abraham umur berapa? 137 karena kacek apa ya? Selisihnya kan 10 tahun. Selisihnya 10 tahun kan, berarti Abraham 147. Iya kan? Ishak tadi 37 tahun. Udah gede-gede semua ini, orang-orang yang udah gede. Untuk catatan, Ishak umur 37 belum nikah loh saudara. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah nikah telat atau nikah apa, tidak ada masalah saudara dengan hal itu. Puji Tuhan kalau Anda muda dan udah nikah ya. Kalau kita tidak ada ya nikah itu ibadah gitu kan tidak ada ya kan saudara. Itu kan ajaran seberang lah. Kalau kita ya nikah itu untuk menggenapi rencana Tuhan itu aja lah. Tapi kalau Anda baca, Ishak itu 37 tahun belum nikah. Tidak masalah juga dia hidup sendirian. Tidak cari-cari. Anda baca Kejadian 24, tidak cari-cari dia. Yang gopoh malah Abraham. Carikan gitu Abraham. Kalau Ishaknya santai aja. Dia tengok-tengok gitu. Tengok-tengok. Yes. Dia santai lah pokoknya. Umur 37 tidak masalah. Jadi Ishak hidup sendiri. Abraham hidup sendiri. Sarah juga hidup sendiri. Kembali ke pasal 23 tadi. Sarah hidup sendiri di tanah Kanaan, di Hebron. Jadi tanahnya namanya tanah Kanaan. Hebron itu kayak kecamatannya gitu loh. Atau provinsinya, kalau lebih tepatnya provinsinya. Kiryat Arba itu kotanya karena. Jadi di tanah Kanaan, dia tinggal sendiri. Kalau Anda tahu Kanaan itu adalah kalau silsilah ya. Kanaan itu adalah anak bungsunya Ham. Ham itu anak bungsunya siapa? Nuh. Jadi zaman itu kan Nuh, zaman Nuh. Ketika zaman Nuh kan manusia dilenyapkan kan sama Tuhan. Cuma tinggal berapa orang? 8 orang, ya kan? Nuh, istrinya, 3 anaknya dan 3 mantunya kan gitu kan. Yang bungsu namanya siapa? Anaknya Nuh. Anaknya Nuh, jangan ngomong anaknya Nuh. Ya gini loh maksudnya. Pasti gini karena nggak latihan ngomong. Jadi kadang-kadang kecepatan ngomong atau kadang-kadang gagap, kadang-kadang kelambatan gitu loh saudara. Ya minta maaf lah kalau ada kayak gitu. Jadi Nuh punya anak Sem, Ham dan Yafet. Siapa yang anak bungsunya? Yafet. Anak bungsunya Ham justru kalau Anda tahu.
Ada ayatnya itu, saya kalau nyari ya ada ayatnya, nanti cari search jelas anak bungsunya Nuh gitu Ham. Ham itu punya anak dan yang melecehkan Nuh waktu itu kan Ham. Jadi Ham itu yang dikutuk sama Tuhan, ya dikutuk lah, bahasanya dikutuk. Sem, Ham dan Yafet. Ham jadi anak sulung, anak bungsu, dan dia punya anak lagi dan anak bungsunya namanya Kanaan. Lah Ham ini punya anak. Jadi Kanaan ini sebenarnya tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Kanaan akhirnya punya anak, punya cucu, punya anak. Jadi akhirnya dia punya tanah, dan tanah itu kalau kita baca tadi di tanah Kanaan itu yang menguasai Bani Het. Lah Bani Het itu juga anaknya Kanaan tadi gitu loh saudara. Jadi ini sebenarnya tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Karena Ham dikutuk oleh Tuhan. Iya kan? Tahu ceritanya kan, Ham dikutuk sama Tuhan gara-gara dia melecehkan ayahnya itu kan di kebun anggur. Jadi ketika Ham dikutuk sama Tuhan, maka di bawahnya juga kena kutuk. Termasuk tanah Kanaan ini sebenarnya kena kutuk. Tapi anehnya Tuhan itu nyuruh Abraham justru ke tanah Kanaan. Gitu loh. Abraham disuruh ke tanah Kanaan. Nah itu agak cerita sendiri. Tapi lihat ayat ini, ketika Sarah mati di ayat yang kedua, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang dari mana tadi? Lupa saya. Beersheba. Dia datang menangisi, ya wajar, yang namanya istri meninggal, ya ditangisi sama Abraham. Jadi kalau dikatakan Abraham ini mengasihi istrinya, ya iya mengasihi istrinya. Cuman nggak tahu kenapa waktu itu entah kenapa Abraham ini meninggalkan. Jadi kayak hidup sendiri-sendiri gitu loh saudara, keluarga ini. Jadi maksud saya gini, saya tidak terlalu meromantisasi kehidupan Abraham. Abraham itu sepertinya seakan-akan mengasihi istrinya. Abraham orang yang suci, enggak gitu. Abraham itu sama manusia biasa gitu loh. Kita kan juga kadang-kadang gitu. Kita kan maksudnya geger apa ya? Berselisih paham dengan suami, dengan istri, dengan orang tua. Itu kan sering terjadi ya kan? Itu enggak dipungkiri, kita ada hal-hal seperti itu ya kan. Kita berselisih paham dengan orang tua kita, berselisih paham dengan saudara kita, berselisih paham dengan ini. Itu pun terjadi dalam zamannya Abraham. Ada selisih-selisih yang seperti itu. Paham-paham yang berbeda pendapat ada. Sarah dan Abraham mungkin juga di masa tuanya juga mengalami hal itu. Sarah juga mengalami hal itu, Abraham mengalami. Jadi mereka terpisah. Sarah tinggal di Kanaan, dan ini bagusnya Sarah. Ayat 3. Lanjut ayat 3, sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Het. Lah ini Bani Het tadi yang tinggal di Kanaan waktu itu. Aku ini orang asing, ayat 4, dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham. Ayat yang ke-6. Datanglah kepada kami siapa? Tuanku. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini apa? Seorang apa? Raja agung di tengah-tengah kami. Lihat betapa Bani Het itu mengagungkan Abraham. Dianggap Abraham itu adalah seorang raja. Saya bisa beropini seperti ini, saya bisa menafsirkan hal seperti ini. Dari mana Abraham itu dianggap seorang raja, padahal Abraham tidak pernah tinggal di situ. Ya kan? Sarah kan tinggal sendirian kan di kota itu tadi, di kota Hebron tadi, di Kiryat Arba, di Hebron, di Kanaan. Sarah kan tinggal sendirian. Abraham ada di Beersheba bersama kedua bujangnya. Di dua kota yang berbeda, tapi ketika Abraham datang ke tanah Kanaan, Abraham ngomong, berikan kepadaku tanah. Yang terjadi adalah mereka menganggap Abraham ini seorang raja agung. Dari mana mereka dapat hal itu? Dari mana mereka menyebut Abraham ini seorang raja agung? Padahal Abraham tidak pernah datang. Saya bisa menafsirkannya, kemungkinan kehidupan Sarah di sana itu betapa menjadi berkat buat mereka. Sehingga mereka tahu bahwa Sarah ini adalah orang yang
luar biasa. Sarah ini menjadi berkat banget di situ. Dan dia tahu bahwa dia punya suami namanya Abraham. Jadi kehidupan Sarah di kota itu sangat-sangat menjadi berkat di tempat itu. Sehingga nama suaminya pun terangkat gitu loh saudara. Tahu maksud saya ya. Jadi karena kelakuannya istrinya, kelakuan Sarah yang begitu luar biasa, maka kelakuan istrinya itu pun mengangkat harkat dari suaminya. Jadi kelakuannya Sarah di kota itu, di Kanaan itu begitu baiknya sehingga orang-orang itu menganggap bahwa suaminya, wah ini raja ini. Karena kelakuan raja. Kelakuan istrinya juga bagus gitu loh. Makanya dia menganggap Abraham seorang raja agung. Dan ini cocok di Amsal, coba di Amsal. Amsal 14 ayat 2. Harusnya benar. Coba. Salah ternyata saudara. Maaf. Amsal berapa ya? Balik. Amsal 12 ayat 4. Nah. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Jadi apa yang dilakukan istri itu berdampak ke suaminya juga. Nah apa yang ketika Sarah itu cakap itu jadi mahkota buat siapa? Abraham. Istri yang cakap itu mahkota suaminya. Ketika dia sendirian, maksud saya ketika Sarah sendirian, dan dia jadi berkat di kota itu. Abraham dengan gampang ketika dia minta tanah, dia udah dianggap kamu raja agung, nggak usah beli, kubur aja langsung udah. Jadi ketika Sarah memperlakukan kota itu dengan baik, dia jadi berkat di kota itu. Nama Abraham ikut terangkat. Lah penerapannya buat kita, kalau kita ngomong istri, ini saya nggak condong hanya untuk perempuan, enggak. Setiap kali dikatakan istri, itu arahnya pasti ke mempelai perempuan Tuhan. Siapa mempelai perempuan Tuhan? Kita. Kita ini dianggap, Yesus kan dianggap mempelai pria surga ya kan. Kita dianggap mempelai perempuan Tuhan. Dan setiap kali ada kata istri itu ngarahnya ke kita. Kalau kita jadi seseorang yang cakap itu mempermuliakan nama Tuhan. Gitu loh saudara maksud saya. Itulah kenapa tadi di 1 Timotius 4 ayat 12 tadi jadilah teladan bagi orang-orang yang lain lewat perkataanmu, lewat tingkah lakumu, lewat kasihmu, lewat kesucianmu, lewat kesetiaanmu. Ketika kita cakap dalam hal-hal itu, hal-hal yang mahal tadi itu, kita mempermuliakan Tuhan. Kita menjadi mahkotanya Tuhan. Suami itu mempelai pria. Itu Tuhan. Jadi ketika kita cakap, itu mempermuliakan nama Tuhan. Termasuk Sarah tadi karena dia cakap di kota itu dan jadi berkat buat Bani Het di tempat itu. Abraham datang dan disambut langsung, engkau Raja Agung. Ayat yang keberapa tadi? Balik ke kejadian tadi. Kejadian 23 ayat 6. Dengarlah kepada kami Tuanku. Tuanku ini seorang Raja Agung di tengah-tengah kami. Maksud saya hidup seorang anak Tuhan, hidup seorang Kristen harusnya mencerminkan Kristen, gitu saudara. Banyak yang sekarang ngaku-ngakunya Kristen, tapi hidupnya nggak Kristen. Tahu Kristen? Pengikut Kristus, ya kan? Kita tahu semua Kristen itu pengikut Kristus, Christ follower. Jadi pengikut Kristus. Harusnya hidup seorang Kristen berdampak buat orang-orang sekitarnya. Sama ketika Sarah berdampak di sana, kematiannya pun
membuat orang-orang respect terhadap Sarah, juga terhadap Abraham. Respect mereka. Kamu itu raja agung. Lah kok kita akhir-akhir ini, bukan kita lah, banyak anak-anak yang mengaku-ngaku dirinya Kristen, tapi kelakuannya enggak Kristen. Bukan hanya kelakuan, perkataannya enggak Kristen. Ngumpat sana sini. Kelakuannya ya udah kayak gitu, tingkah lakunya kayak gitu. Setia aja mahal. Enggak setia. Mahal setiaan itu. Bahkan Amsal, lupa Amsal mana ya. Amsal mengatakan bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang setia, siapa yang menemukannya? Enggak ada. Bahkan seorang Salomo pun sampai nyari orang setia, siapa yang setia. Nah kita kan harusnya kalau kita mengaku diri Kristen, mengaku diri aku ini pengikut Tuhan, pengikut Yesus, pengikut Kristus. Ya sepantasnya kalau kita juga berdampak buat orang, juga menjadi seorang yang Kristen. Itu loh saudara. Nah lanjut di selanjutnya ya ayat 6 tadi, dengarlah kepada kami, Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan yang kami pilih. Kuburan kami yang terpilih, Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya. Enggak akan ada yang menolak. Satu pun tidak akan ada yang menolak menyediakan kuburan bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Ayat 7. Kemudian bangun ketika dengar disuruh kuburkan aja lah, enggak apa-apa. Ini loh, lihat sikapnya Abraham juga. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Dia raja agung loh, dia anggap seorang raja agung, dia enggak segan-segan dia sujud di sana. Dia sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, dan ayat 8 berkata seperti ini, dan berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sanad kepada Efron bin Zohar. Ya ini orang termasuk salah satu Bani Het tadi ya, namanya Efron. 10, pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het, maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu khotbah. Kita tahu ceritanya, akhirnya enggak apa-apa, enggak usah bayar, kubur aja. Karena apa gunanya 400 sikal perak? Jadi kalau kamu buat apa sih tanah yang seharga 400 sikal buat raja agung seperti kamu itu enggak guna sebenarnya gitu loh. Enggak usah lah gitu. Kata Efron gitu. Tapi Abraham dengan tetap teguh dia ngomong, akhirnya enggak apa-apa tak beli. 400 sikal, oke, itu hargamu tak beli. Dibeli akhirnya 400 sikal diberi sama Abraham. Dia dapat ladang dan dia juga dapat gua. Itu satu-satunya tanah yang dimiliki oleh Abraham. Satu-satunya tanah yang dimiliki oleh Abraham sampai hari dia meninggal. Jadi gini, di Kejadian pasal 14 atau 15 saya lupa, Tuhan Allah itu pernah berjanji sama Abraham, ya kan? Ceritanya kan gitu. Abraham dapat janji dari Tuhan bahwa seluruh tanah Kanaan ini, seluruh wilayah ini akan jadi milikmu. Jadi miliknya Abraham, itu janjinya Tuhan. Tapi yang didapat Abraham cuma apa? Cuma tanah ini doang. Bukan seluruh, enggak. Oh ya, saya kelupaan. Di Hebron ini ada orang-orang di sini itu orang-orang ada, kalau Anda baca lanjutnya tadi saya lupa di ayat yang mana, di Kejadian kalau nggak salah, di Hebron ini tinggal, di Yosua atau di mana ya saya lupa. Di Hebron ini tinggal orang-orang enak. Orang-orang enak itu apa ya? Orang-orang yang dari Bani, kalau ini kan Bani Het, itu juga ada Bani Enak di sana. Orang-orang Bani Enak. Bani Enak ini adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang gede. Termasuk akhirnya muncul Goliat. Goliat itu punya adik-adik juga. Pernah dengar ceritanya? Goliat punya adik-adik yang jari-jarinya 24. Kalau jari Anda berapa?
10. Tangan 10, sama kaki 10 juga, 20 kan. Kalau adiknya Goliat itu jarinya 24. Jadi di tangan 6, kanan 6, kiri 6, kaki kanan 6, kaki kiri 6. Jadi 24. Itu ada ceritanya kayak gitu. Lah itu lahir dari dari Bani Enak. Lah Bani Enak ini tinggalnya di sini. Tinggalnya di Hebron ini. Di Kanaan ini. Di Kanaan ini. Jadi bayangkan Sarah tinggal di kota yang beraneka ragam. Bahkan ada orang-orang raksasa seperti itu. Ada orang-orang raksasa, tapi pun seperti itu. Sarah jadi berkat di sana. Itu loh betapa luar biasanya Sarah. Di umur yang ya mungkin enggak tahu ya, waktu itu 127 itu tua juga kan. Karena umur 90 aja dikatakan dia udah mati haid gitu loh. Dia sudah apa sebutannya apa? Hah? Menopause kalau sekarang kan. Kalau waktu itu zamannya apa? Kalau Abraham mati pucuk, enggak tahu kalau Sarah mati apa? Mati haid waktu itu kalau enggak salah ya. Umur 9 berarti udah tua. Di usianya yang sudah tua, dia tetap jadi berkat di sana. Nah, kemarin saya baca Mazmur 90 berapa ya? Semoga ketemu. Mazmur 94. Sorry, Mazmur 94. Wah, gak ketemu. Kok 94? Sorry, 8. Mazmur berapa ya kemarin ya? Lupa saya. Jadi intinya tolong di search juga. Jadi intinya orang-orang tua itu walaupun sudah tua, dia tetap dipelihara Tuhan. Dia tetap di apa namanya? Dilindungi oleh Tuhan. Dia tetap berbuah. Hal yang sama terjadi oleh Sarah gitu. Sarah juga ngalami di masa tuanya dia jadi berkat. 99 berapa gitu, 94 atau 93 kalau ketemu, moga-moga ketemu. Ya, nggak ketemu lah saudara. Gampang lah nanti saya cari lagi. Karena saya cuman kemarin baca sepintas gitu loh. Oh ada ayat ini ternyata ya gitu. Bahwa di apa namanya orang-orang tua di masa tuanya itu pun tetap dipelihara oleh Tuhan. Maksud saya seperti itu. 92 ya. Ayat yang ke bawah-bawah kalau. Ya kan? Maaf saya agak panik di sini tadi ya. Ayat 12 dulu lah. 13 itu ya. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 14. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi apa? Gemuk dan diabetes. Enggak gitu. Gemuk dan apa? Sakit-sakitan. Enggak. Gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. 15. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi kita gemuk, kita segar itu untuk memberitakan kemuliaan Tuhan gitu loh saudara. Bukan karena Anda itu diberkati, bukan cuman biar aku bahagia di bumi ini. Itu rendahan lah kayak gitu itu. Kalau cuman sekedar aku diberkati karena aku baik dan supaya aku bahagia di bumi. Itu kayak ajaran yang ecek-ecek lah gitu. Ajaran yang tahu ecek-ecek ya. Ajaran yang gak guna gitu. Anda diberkati, Anda jadi gemuk, Anda jadi segar. Walaupun mungkin di sini yang gemuk saya sendiri ya mungkin ya. Tapi Anda jadi gemuk dan segar itu bukan karena
untuk kebahagiaan kita aja, tapi untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Yesus itu yang luar biasa. Dia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itu loh saudara. Sarah pun ketika dia dalam masa tuanya di kota dan dia hidup sendirian, dia tetap jadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dia memberitakan kebaikan Tuhan, mungkin dia jadi berkat di kota itu. Dan bahkan Abraham pun akhirnya dikenal orang, dia Tuan Agung. Orang-orang respect terhadap Abraham. Karena apa? Karena kelakuannya Sarah. Karena Sarah luar biasa, Abraham dapat respect. Itu loh saudara. Balik ke ayat Kejadian tadi, 23. Betapa, jadi maksud saya adalah, poin saya adalah, Sarah dapat, Sarah melakukan hal sebegitu rupanya, sehingga dia dapat respect dari orang-orang. Pun kita juga seperti itu harusnya. Kita juga dapat respect. Harus, maksudnya apa? Kita ini sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, kelakuan kita pun harus berdampak buat orang lain. Buat keluarga kita. Jangan malah jadi, saya selalu punya prinsip ini. Saya ingin hidup saya itu jadi berkat, bukan jadi beban. Jadi permainan kata-kata lah saudara. Hidup jadi berkat, bukan jadi beban. Apalagi di anak-anak muda sekarang kan banyak kan, malah jadi beban orang tua gitu kan. Di sosial media sekarang kan banyak kayak gitu. Umur udah 24 tapi masih jadi beban gitu-gitu kan. Ada kan di sosial media, di TikTok atau di Instagram, banyak sekali yang seperti itu. Saya terkhususnya, saya punya prinsip, kalau bisa saya yang harus jadi berkat. Bukan malah saya jadi beban gitu loh. Kalau bisa saya memberkati. Nah, Sarah pun hal yang seperti ini terjadi gitu. Dan kalau kita kembali ke Kejadian tadi, Anda tahu selanjutnya Abraham akhirnya beli tanah itu dengan harga berapa? 400 shikal, ya kan? 400 shikal perak. Ya buat Abraham sih mungkin enteng ya, karena Abraham orang kaya. Kita tahu Abraham orang kaya, dia bayar. Tapi saya suka ini loh, mentalnya Abraham. Mental seorang Abraham ini patut kita contoh, patut kita teladani. Mentalnya itu mental memberi. Padahal tadi digratiskan kan, enggak apa-apa, enggak usah wis. Kubur aja di sini, kan gitu kan tadi ayatnya. Ceritanya kan enggak usah dibeli. Langsung kubur aja. Kami enggak ada yang nolak kok, pasti di sini aja enggak apa-apa. Tapi Abraham berkata, enggak. Aku harus beli. Mentalnya Abraham itu mental orang kaya juga, saudara. Mentalnya, dan itu juga mentalnya Yesus. Tahu cerita Yesus memberi makan 5.000 orang? Kan waktu itu 5.000 orang kelaparan ya kan? Lah lapar, saya bukan kelaparan, sorry. Mereka lapar, waktunya makan memang gitu loh. Dan mereka lapar dan Yesus melihat orang-orang itu lapar. Dia tahu, Yesus itu tahu. Orang-orang ini lapar tahu. Makanya enggak usah takut sama, kalau kita menyembah Yesus, kita percaya Yesus, enggak usah takut. Dia tahu, oh kamu lapar, tak kasih makan, dia tahu gitu loh saudara. Yesus itu tahu orang-orang ini lapar dan ngomong ke murid-muridnya, kamu, murid-muridku, kamu yang harus kasih mereka makan. Itu mentalnya Yesus. Mentalnya Yesus, kamu beri makan mereka. Bukan malah kamu cari sumbangan sana buat kita nanti makan-makan, enggak gitu. Mentalnya Yesus enggak cari-cari gitu. Mentalnya Yesus, kamu yang harus kasih makan. Murid-murid bingung, kami makan dengan apa? Mereka ngasih makan dengan apa? Mereka punya uang enggak? Murid-murid ini punya uang enggak? Ceritanya di situ, mereka punya uang loh. 200 dinar waktu itu. Kami ada uang 200 dinar, tapi kalaupun dibelikan roti, dikasihkan mereka dapat kecil-kecil rotinya gitu loh. Nggak akan kenyang. Yesus akhirnya kamu yang harus beri, pokoknya kamu yang harus beri mereka makan. Akhirnya kita tahu ceritanya, ada anak bawa 2 ekor ikan dan 5 roti. 5 roti dan 2 ikan. Dikasih Tuhan Yesus dipecah-pecah. Kita tahu ceritanya, mereka makan semuanya dan kenyang. Sisa
12 bakul. Tapi mental ini loh yang harus kita tahu. Yesus ketika ada orang kelaparan, mentalnya kamu yang kasih makan. Abraham ketika disuruh ambil aja wis enggak apa-apa, ambil aja ini tanahnya. Abraham nolak. Karena dia punya mental orang kaya, mental memberi. No, aku enggak mau minta itu. Aku harus bayar. Dia bayar. Walaupun Efron agak-agak politik ya. Wah, ngapain sih beli wong harga tanah cuma 400 saja. Waktu itu ya memang harganya segitu gitu loh. Tapi Efron kan politik gitu kan. Sebenarnya politik ngapain sih beli 400? Oh, cuma 400 shikal kok. Sebenarnya kalau dia lempar harga kan bisa ditawar lagi ya, masihan gitu loh. Tapi supaya enggak ditawar, makanya dia lempar dengan sungkan-sungkanan gaya-gayaan lah gitu. Efron dengan gaya-gayaan gitu. Alah cuma 400. Abraham juga usah nawar langsung. Nah kalau bisa kita gitu saudara. Kalau ada orang jual gak usah nawar. Bayar langsung. Ya enggak lah. Dagang itu kadang-kadang perlu nawar juga. Kalau kita beli, kalau memang bisa ditawar ya gak apa-apa, tawar aja. Kalau udah harga net ya jangan mokso-mokso ayo. Dan ini prinsip juga. Jangan mengatasnamakan Tuhan untuk membeli sesuatu. Contohnya gini. Itu sering terjadi pada saya. Saya kan pedagang, saya jual gitar. Ketika ada hamba Tuhan datang, itu beberapa kali. Saya agak miris dengar itu saudara. Beberapa kali hamba Tuhan, pendeta datang dan mau beli gitar. Mas beli gitar, saya cerita-ceritakan saya ini pendeta gini-gini, ini pendeta diingat. Terus mau beli yang ini bagus ini gitu. Ya udah berapa? Misalnya harganya 500 gitu, 500.000. Nggak dikorting lah mas, ini buat pelayanan loh. Lah itu nggak suka gitu loh. Itu bukan tipe-tipenya, itu bukan mental Yesus itu nggak gitu loh. 500 dikorting lah mas, kita kan sama-sama Kristen, sama-sama anak Tuhan. Itu loh, membeli sesuatu mengatasnamakan Tuhan. Itu buat saya sih kurang patut lah seperti itu gitu. Walaupun itu hamba Tuhan itu kayak, lah itu kata-katanya kayak buat saya itu akhirnya, waduh hamba Tuhan kok kayak gini. Akhirnya jadi gitu. Ya kalau saya salah ampuni saya Tuhan. Tapi seakan-akan itu kurang kayak gak serak gitu loh sama saya. Saya gak mau seperti itu. Nah itu biar juga jadi prinsip Anda semua. Jangan sampai membeli sesuatu mengatasnamakan Tuhan. Jadi mengatasnamakan Tuhan gitu loh. Jangan sampai seperti itu. Saya harap kita semua kalau bisa ya itu tadi, ya wis enggak usah nawar. 400 shikal kasih gitu aja. Itu mental. Itu mental sih. Enggak harus seperti itu enggak. Tapi itu mental lah. Mentalnya anak Tuhan, mentalnya orang kaya seperti itu. Abraham mencontohkan seperti itu. 400 ya udah kasih. Mintanya berapa? Ya kalau bisa ditawar ya nggak apa-apa, tapi jangan mengatasnamakan Tuhan. Jangan mengatasnamakan Allah, kita kan sama-sama. Ini kan untuk pelayanan loh ini nanti gitu. Itu nggak suka banget saya seperti itu. Itu berapa kali terjadi? Pendeta-pendeta gitu. Ya kebanyak dan bukan hanya orang loh ya, orang miskin loh, maaf. Bukan orang miskin doang. Pendeta yang cukup gede juga di gereja yang gede juga saya tahu. Saya dari gereja sini Mas gitu. Oh iya. Pelayanan apa gitu? Ya pengerja sih, tapi pelayanan di sini. Saya biasanya pegang ini, pegang komsel atau pegang apa gitu. Oh iya. Berapa ini? Segini 500. Wah, nggak ada kortingan Mas. Kita kan sama-sama anak Tuhan. Waduh. Ya segitu aku oh iya tak gitu. Tak korting sih memang tak korting, tapi nggak suka dengan sikap yang seperti itu nggak suka gitu. Karena saya punya prinsip yaitu tadi, kalau bisa saya memberi lebih. Kenapa enggak kita yang memberi gitu loh. Kenapa kok kita yang cari-cari keuntungan gitu loh. Padahal ada firman Tuhan, nah ini saya ingat lagi loh. Di mana saya lupa. Tapi ngomongnya gini, mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak? Ada ayatnya di Perjanjian Baru itu di 1 Korintus atau berapa? Mengapa kamu tidak suka menderita kerugian? Ayatnya gitu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita kerugian? Mengapa kok cari untung terus gitu? Saya sadar sebagai pedagang, lebih enak untung apa rugi saudara? Pasti untung dong. Untung kan lebih enak kan. Tapi ada masa-masanya kita harus lepas dengan rugi. Gak apa-apa.
kita harus lepas dengan alah rugi titik babal lah gitu. Untuk apa ya? Aku nggak tahu sih kenapa. Tapi ada masa-masanya seperti itu. Ya mungkin untuk menjaga kita supaya nggak sok-sokan gitu. Untung terus lumayan gitu, enggak gitu loh. Tapi ada saat-saatnya kita dirugikan, enggak apa-apa. Dan itu buat saya itu jadi prinsip. Abraham pun mempunyai prinsip ini. Dan itu ya makanya kenapa kita harus contoh teladan dulu, baru kita bisa jadi teladan buat orang lain gitu loh saudara. Kita harus punya teladan dulu. Saya meneladani Abraham, saya meneladani Yesus. Yesus yang memberi apa yang ada padamu, kasih makan mereka. Kamu punya apa, yaitu kasih makan. Makanya saya juga hal-hal yang seperti itu saya terapkan gitu loh. Aku punya apa? Aku punya ini, ya udah, ini yang tak pakai gitu loh. Punya aku cuma uang, ya udah uang. Kalau nggak ada uang ya mungkin apa ya metik kangkung dipasakno gitu kan bisa aja. Di sini nggak ada ya, udah metik gitu ya nggak ada ya. Masih ada nggak sih sawah-sawah sini yang masih metik gitu? Ada sawah kangkung gitu ada di sini? Bukan cuma padi doang ya? Oh gitu ya. Nggak tahu. Kalau dulu saya soalnya ibu itu gitu. Ibu saya waktu 10 tahun yang lalu mungkin setelah pensiun dari kerja, nggak kerja lagi kan, nggak ada pemasukan. Waktu itu nggak bisa makan gitu loh. Akhirnya metik kangkung di sawah, nggak tahu sawahnya siapa itu ada kangkung di PDI gitu. Wis makan kangkung aja gitu. Tuh pernah ngalami kayak gitu saudara gitu loh. Ya itu proses hidup lah. Kita pasti ngalami semuanya hal-hal seperti itulah. Toh buktinya kita hidup sampai sekarang juga karena kebaikan Tuhan. Amin. Jadi saya punya, ya itu tadi mentalnya bukan saya, sorry. Abraham punya mental memberi. Ketika ditawari 400 shikal, dia bayar aja udah. Ya oke tak beli. Dibeli. Gua sak ladangi. Gua dan ladangnya juga dibeli sama Abraham 400 shikal. Udah itu jadi milik satu-satunya. Padahal janjinya Tuhan apa? Janjinya Tuhan seluruh tanah ini akan kuberikan kepadamu. Seluruhnya. Tapi akhirnya sampai mati pun dia nggak ngalami itu. Bukan berarti Tuhan bohong, enggak. Akhirnya tanah itu diperoleh ketika zamannya Yosua. Ketika zamannya Yosua perang. Kalau didapat Abraham waktu itu ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa. Zamannya Yosua, zamannya Musa keluar dari Mesir. Musa mati, ganti Yosua akhirnya masuk ke tanah Kanaan, Yeriko, kalian tahu, Anda semua tahu ceritanya itu, Yeriko. Mereka perang dan akhirnya mereka menduduki Kanaan. Orang-orang enak terbuang semuanya akhirnya. Orang-orang raksasa akhirnya perang sampai zamannya Daud pun masih perang terus. Daud kan akhirnya ngelawan Goliat itu sama orang-orang enak tadi yang ada di situ. Raksasa-raksasa gitu kan. Jadi bukan berarti Tuhan bohong terhadap janji-janjinya, enggak. Tuhan itu pasti mengenapi janjinya, amin. Tuhan itu pasti genapi janjinya. Tapi kadang-kadang waktunya aja yang, bahkan kadang-kadang kalau kasusnya Abraham, sampai Abraham mati, dia nggak dapat janji itu. Dia nggak dapat janji itu. Tapi dia sudah dapat janji. Ya ini kan akhirnya ke Yesus kan. Akhirnya Yesus yang mengenapi semuanya ini. Yesus yang memiliki tanah itu akhirnya, dalam tanda kutip memiliki tanah itu dan memiliki seluruh dunia akhirnya. Yesus yang punya hidup Anda semuanya sekarang. Yesus yang menguasai hidup Anda sekarang. Ini cerita ini kan seperti itu. Jadi cerita sepanjang apa yang kita baca tadi, saya mendapatkan ya simpel lah, gak usah banyak-banyak. Bahwa hidup Anda harusnya jadi berkat buat orang. Tanamkan ini dalam hidup Anda juga. Jadi berkat, jangan jadi beban. Jangan jadi beban, malah membebani orang gitu. Waduh. Yes itu doakan, imani, doakan dan biarlah itu jadi kerinduan hati Anda bahwa hidupku ini harusnya jadi berkat, bukan malah jadi beban gitu loh. Aku nggak mau jadi beban orang tuaku terus gitu ya nggak mau gitu loh. Aku harus jadi berkat. Kalau bisa memberkati orang tuaku, memberkati nanti kalau aku punya keluarga gitu saudara. Itu yang pertama. Sama seperti Sarah tadi kan, dia jadi berkat buat kota. Bahkan dia hidup di tengah-tengah orang raksasa. Sarah yang mungkin kecil, kecil pendek, mungkin
nggak gede kayak raksasa, tapi ketika dia jadi berkat di sana, dia mempermuliakan nama suaminya. Kita pun ketika kita jadi berkat, kita mempermuliakan nama Tuhan. Yang kedua, mental memberi. Biar kita juga mempunyai mental yang itu tadi, jangan minta-minta. Kita bukan mental minta-minta, kita mental memberi. Jadi berkat itu memberi, bukan berkat itu dapat berkat gini, enggak saudara. Memberi. Kalau Anda mau memberi, apa yang Anda beri kalau Anda tidak punya gitu loh. Berarti maksud saya ya, ketika Anda memberi, Anda harus punya lebih dulu. Kalau saya mau beri uang nih, beri nasi misalnya, jangan uang lah, nggak enak nanti ditagih atau apa enggak. Beri nasi lah, saya harus punya nasi dulu dong, ya kan? Saya nggak mungkin ngasih nasi tanpa saya punya. Lah itu loh, mental memberi itu seperti itu. Kalau Anda punya mental memberi, berarti Anda udah punya dulu. Kalau Pak Pastor Agung itu sering ngomong, lebih suka mana, jadi dokter apa jadi pasien? Dia kan? Ya enak jadi dokter kan daripada jadi pasien. Kalau pasien kan Anda nerima, ya memang nerima si pasien itu, nerima obat, terima infus, terima resep, terima apa. Jadi pasien yang terima, dokter ngasih aja, ngasih obat, ngasih ini. Tapi lebih enak mana, jadi dokter apa jadi pasien? Jadi dokter. Makanya memberi itu seperti itu. Jadi dari ayat ini, dari seluruh pasal ini, saya ingin memberi itu tadi. Intinya adalah jadi berkat, jangan jadi beban. Itu yang pertama. Yang kedua, punya mental memberi. Dan untuk penutup, kisah Sarah mati ini, itu juga menggambarkan kisah tentang Yesus, saudara. Abraham yang membeli sebidang tanah untuk kematian istrinya, untuk menguburkan istrinya, ini juga adalah gambarannya Yesus yang menyediakan tempat bagi kita. Abraham menyediakan tempat bagi istrinya, pun Yesus menyediakan tempat bagi kita. Buka dalam Yohanes 14 ayat yang pertama. Yohanes pasal yang 14 ayat yang pertama dikatakan seperti ini, saudara. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini kata-katanya Yesus. Ayat 2. Di rumah Bapakku, apa saudara? Banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Sama seperti Abraham yang menyediakan tempat penguburan untuk istrinya, Yesus pun menyediakan tempat buat kita di surga nanti. Ya ini memang ini kan ceritanya waktu Bapak di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ, itu artinya Yesus sebentar lagi mau disalib. Ini kan belum disalib kan. Yesus mau disalib, dia bangkit dan dia mau pergi ke sana untuk apa? Menyediakan tempat bagi Anda. Sama sekali lagi ya, sama seperti Abraham menyediakan tempat untuk kematian istrinya, untuk menguburkan istrinya, kita pun disediakan tempat oleh Yesus. Ketika kita nanti dipanggil oleh Dia, kita sudah ada tempat, kita sudah diselamatkan oleh Yesus. Itu yang paling penting. Jadi Anda tidak usah takut, aku nanti kalau mati ngapain ya? Aku kalau mati tidak usah takut seperti itu. Kalau nanti dipanggil Tuhan aku jadi arwah gentayangan enggak ya? Arwah penasaran enggak ya? Ngapain? Kita enggak ada kayak gitu. Kita sudah ada tempat. Aku pergi ke situ untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Kita itu sudah ada tempatnya, saudara. Syukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa, pengorbanan Tuhan buat kita. Kita sudah punya tempat. Jadi jangan pikir, saya juga sih nggak terlalu setuju dengan kata-kata ketika orang mati jadi roh penasaran atau roh apa gitu, enggak lah, enggak. Kita nggak ada kayak gitu, nggak ada pengajaran-pengajaran seperti itu. Kalau mati ya udah, roh balik ke Tuhan. Nggak ada kita roh gentayangan, penasaran ngapain? Penasaran nyari nyari apa? Bingung. Yang penasaran itu cuma lele, saudara. Nggak usah takut. Tahu lele? Lele itu kalau dimasak kan selalu gitu.
ketika pecel lele, lele penyet gitu loh saudara. Coba lihatlah lele kalau digoreng, ketika Anda terima. Lelenya kan pasti penasaran. Matinya dengan karena matinya digetok, jedak gitu mati. Entah digepuk atau di apa gitu kan. Satu-satunya yang penasaran itu cuma lele. Gitulah, yang satu-satunya yang penasaran. Kita nggak penasaran, kita udah punya tempat. Sama seperti Abraham menyediakan tempat bagi istrinya, kita juga punya tempat. Disediakan oleh Tuhan. Di surga kita terima mahkota kemuliaan. Kita terima tempat tempat tinggal. Sebenarnya bahasanya ayat yang di bawah ini ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya sedikit-sedikit pengen belajar juga kayak Pak Agung kemarin kan, bahasa-bahasa aslinya gitu apa. Sebenarnya kalau dikatakan tempat itu, kalau bahasa aslinya itu memang tempat. Cuman bisa diterjemahkan jadi kursi. Aku menyediakan kursi bagimu. Aku menyediakan tempat, ya memang tempat sama, tempat untuk duduk, untuk berdiam. Kursi itu kan gambaran untuk tempat untuk berdiam, kan, untuk duduk. Jadi jangan khawatir dengan hidup Anda. Toh nantinya kita juga punya tempat bersama dengan Tuhan. Percayalah bahwa kepercayaan Anda itu nggak sia-sia. Anda percaya Yesus itu nggak sia-sia, saudara. Kita punya satu kepastian dalam Yesus bahwa kita nanti punya tempat bersama dengan Dia. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus berkata dengan sangat tegas itu. Ayat 3, lanjutin. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, nah ini ada pengharapan buat kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kepercayaan Anda pada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kepercayaan Anda pada Yesus ada harapan, ada kepastian maksud saya. Ada kepastian bahwa Anda terima tempat bersama dengan Dia. Di mana Yesus ada, di situ ada Anda. Di mana Yesus ada, di situ Anda juga ada di sana. Kepercayaan Anda tidak sia-sia. Tetap setia sama Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Jangan, kalau bahasa saya dulu, jangan gadaikan Yesus dengan apapun. Uang, kejombloan kalian. Itu anak-anak muda ya, anak-anak muda. Jangan gadaikan hal-hal seperti itu tuh. Karena aku nggak ada yang mencintai aku, sembarang yang penting mencintai aku. Jangan. Nggak ada yang perhatian sama aku, sembarang nggak ada yang ngasih aku uang, sembarang yang penting ngasih aku uang. Karena kita punya kepastian dalam Yesus, bahwa di dalam Yesus Anda punya tempat. Kalau ayat ini diterjemahkan sekarang pun Anda punya tempat sebenarnya. Tuhan sudah sediakan hal itu. Buat Anda itu sudah, di dalam Anda ini ada Yesus yang berkuasa dalam hati Anda. Gitu, saudara. Jadi jangan takut. Dimanapun dimanapun Yesus berada, Anda juga berada di sana. Jadi sekali lagi jangan lepaskan kepercayaan Anda. Rugi kalau Anda melepaskan kepada Anda. Sangat rugi kalau sampai wah suka Yesus-Yesusan lagi, terus aku sembarang lah, suka Tuhan-Tuhanan maneh. Sangat rugi sekali. Sekali lagi biar pengharapan kita tetap dalam Yesus. Karena tadi ceritanya sekali lagi saya bilang bahwa sama seperti Abraham menyediakan tempat, membeli tempat bagi istrinya. Dan di situ nanti di ladang itu semua keluarganya Abraham di sana nanti. Ishak mati taruh situ, Yakub mati taruh situ. Siapa lagi? Anak-anaknya, bahkan Yusuf pun memang tulangnya masih waktu mati di Mesir, tapi habis itu tulangnya diambil dimasukkan situ juga. Jadi seluruh keluarga Abraham di tanah itu. Lah sama seperti Abraham yang seperti itu, kita pun kalaupun kita sekarang masih di dunia ini kan masih kemah lah, bahasa Alkitab itu kan kita masih kemah di dunia ini. Ini bukan tempat tinggal kita, ini kemah.
Di dunia ini berapa sih umur kalian? Anda? Berapa sih umur Anda? Paling mentok. Ada yang umurnya sampai kayak Sarah 127? Ya mungkin ada sih, mungkin tapi nggak tahu lah. Siapa yang mau? Anda mau umur segini? 127 gitu. Kalau saya sih enggak lah, enggak mau aku umur segitu. Mentok 70 lah nggak apa-apa, wis itu udah top, itu udah sip gitu. 70 kalau kuat 80 lah enggak apa-apa gitu. Tapi saya enggak mau umur panjang-panjang sampai 127, ngapain? Di dunia ini menderita loh, Saudara. Menderita enggak, Saudara? Ya, kalaupun Anda bilang enggak menderita, tapi kadang-kadang di dalam ini bengok-bengok, tahu bengok-bengok apa itu? Teriak-teriak di dalam ini. Aku enggak kuat sebenarnya gitu. Apalagi sekarang anak-anak muda. Waduh, aku kalau lihat di mana sosial media itu mental illness, mental disease, mana ya? Apa maksudnya orang-orang yang apa ya? Sakit jiwa, bukan sakit jiwa gila ya, Saudara. Sakit jiwa yang benar-benar mereka membutuhkan pertolongan gitu. Ya banyak hal-hal seperti itu. Tapi sekarang itu kayak di blow up lagi, kayak digede-gede lagi gitu. Orang-orang yang overthinking, aduh. Dan ini kata-kata yang menurut saya agak gimana gitu ya. Tahu yang lagi ngetren sekarang? Self healing. Pergi kemana? Oh, tulisannya self healing, captionnya self healing. Pergi ke mana? Cangar, pergi ke Terawas, tulisannya self healing gitu. Captionnya self healing. Tahu caption ya? Ya mayoritas anak muda tahu lah caption gitu. Self healing. Lah kalau Anda enggak sakit ngapain self healing gitu loh, Saudara. Itu kan membuktikan bahwa self healing kan artinya menyembuhkan diri sendiri, ya kan? Itu artinya Anda sakit kan? Kenapa Anda menyetujui bahwa Anda sakit gitu loh? Kenapa menyetujui bahwa aku nggak sakit kok, ngapain aku self healing gitu loh maksud saya. Kenapa Anda kenapa orang-orang ini selalu berpikir bahwa dia sakit? Kena mental bahasa-bahasa sekarang atau apa gitu. Kenapa kok selalu menganalogikan dirinya itu selalu aku sakit lagian gitu. Padahal firman Tuhan berkata oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kita ini sembuh. Bukan hanya sembuh jasmani, enggak, jiwa itu yang paling penting. Keselamatan jiwa Anda itu yang paling penting, bukan cuma jasmani. Kalau Tuhan cuma sekedar berkata oleh bilur-bilurnya Anda sudah sembuh itu cuma jasmani, harusnya orang Kristen nggak kena corona. Harusnya loh ya Saudara. Kalau cuma sekedar jasmani doang, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau cuma sekedar jasmani, harusnya orang Kristen nggak ada yang kena corona. Toh ternyata ya kena, banyak yang kena COVID. Banyak yang kena flu, banyak yang kena. Berarti itu bukan sekedar jasmani doang. Teruntuk orang-orang yang jiwanya lagi sakit juga gitu. Kenapa kita nggak percaya bahwa aku sudah sembuh, aku sudah disembuhkan Tuhan, jiwaku nggak sakit gitu loh. Jadi nggak ada lagi self healing atau mental illness atau apapun. Imani bahwa Anda ini sudah sembuh, bukan sembuh secara jasmani aja, enggak, jiwa juga. Yang paling penting, kalau jiwa Anda sembuh, jiwa Anda selamat, Anda dengan gampang ngeklaim bahwa aku punya tempat tinggal bersama dengan Yesus. Yesus bahkan sudah bertempat tinggal dalam hidupku. Yesus sudah berdiam dalam hidupku. Ya sekali lagi, jadi berkat, jangan jadi beban. Punya mental memberi, jangan minta-minta terus. Kasih kalau bisa. Kalau bisa ya gak usah tawar, bayar gitu aja. Punya uang kok ngapain gitu. Ya kalau enggak punya ya gak apa-apa, tawar-tawar dikit gak apa-apa. Tapi jangan, ya kalau nawar pun jangan mengatasnamakan Tuhan. Ayo kita kan sama-sama anak Tuhan, sama-sama hamba Tuhan, sama-sama jangan. Dijauhkanlah dari kita kayak gitulah. Karena itu gak cocok gitu. Dan yang terakhir, sama seperti Abraham menyediakan tempat bagi istrinya, kita pun disediakan tempat oleh Tuhan nantinya. Jadi kita terima mahkota kemuliaan bersama dengan Tuhan. Amin. Percaya, kepercayaan Anda terhadap Tuhan hari ini tidak akan sia-sia. Jadi jangan sampai melepaskan kepercayaan Anda. Jangan sampai gadaikan kepercayaan Anda. Percaya terus sama Tuhan bahwa Tuhan pasti turut campur apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Pasti turut campur, turut bekerja.
sampai kita terima mahkota kemuliaan. Itu yang mahkota yang terindah dalam hidup kita. Mahkota kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Memerintah dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Dari kisah ini mari kita belajar bahwa Yesus mengasihi Anda. Yesus mencintai Anda. Yesus menyediakan tempat bagi Anda. Siapapun Anda, tidak peduli dosa apa yang Anda lakukan. Dosa salah apapun yang Anda lakukan. Yesus mau terima Anda apa adanya. Jadi jangan lepaskan kepercayaan itu. Jangan pernah lepaskan kepercayaan Anda terhadap Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita ucap syukur. Berterima kasih karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur kepadamu Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian. Tadi ya. Belum nyanyi ya tadi ya. Yang itu apa? Ku bersyukur kau memanggil. Ya mari kita pujikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas anugerah-Mu dalam kami Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami tidak mau melepaskan kepercayaan kami kepada Engkau. Kami mau tetap teguh dalam Engkau. Karena Engkau Yesus yang mengasihi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Kau memanggilku melayani-Mu segenap hidupku. Sekali lagi dari awal. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Kami mau setia, ku mau setia sampai akhir melayani. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan dari awal. Ku bersyukur Kau memanggilku Tuhan. Oh, ku bersyukur Kau memanggilku jadi hamba-Mu, melayani-Mu segenap hidupku. Ku serahkan bagi kemuliaan. Mari katakan, aku mau setia Tuhan. Ku mau setia sampai melayani-Mu Tuhan seumur sampai ku dapatkan setia, ku mau setia
doa kami Tuhan. Sampai nanti ketika kami mendapatkan mahkota kehidupan di dalam sampai ku dapat sampai akhir nanti Tuhan. Biar kami tetap setia kepadamu. Biar kau dapati kami Tuhan jadi hamba yang setia dan taat kepadamu. Supaya kami mengalami kebahagiaan bersama dengan kau Tuhan. Mau setia sampai akhirnya nanti. Oh, ku mau setia dan tak pernah lepaskan keyakinan kami. Tak mau lepaskan kepercayaan kami kepadamu. Biar kami tetap teguh apapun yang terjadi Tuhan. Walaupun dunia bergoncang, biar kami tetap mempertahankan iman kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya, berbahagialah setiap orang yang bertahan sampai kesudahan. Kami mau bertahan, kami mau tetap setia Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun yang terjadi. Oh, ku mau setia sampai akhir melayani sampai ku dapatkan di dalam. Sekali lagi, oh, ku mau setia sampai melayani-Mu di sampai ku dapatkan di dalam. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Sekali lagi, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sampai kami dapatkan mahkota kami bersama-sama dengan Kau. Bertempat tinggal bersama-sama dengan Kau Tuhan. Biar kami tetap setia. Biar hidup kami jadi berkat. Biar hidup kami memberi dan memberi. Karena kami telah diberi. Biar hidup kami memberkati dan memberkati. Karena kami telah diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biar Engkau sendiri yang menanamkan firman-Mu dalam setiap kami Tuhan. Biar kami juga memiliki karakter Kristus yang ada dalam hidup kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami. Biar kami meneladani Kristus dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami pun dapat menjadi teladan buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Ini doa kami. Biar kami jadi teladan dalam kesucian kami. Dalam perkataan, dalam tingkah laku kami. Dalam kesetiaan kami. Pun dalam kesetiaan. Biar kami jadi teladan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mengucap syukur buat ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi doa kami. Biar Kau tumbuhkan firman itu dalam hati kami Tuhan. Biar tanah hati kami subur. Dan menumbuhkan firman itu.
berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Supaya hidup kami berbuah. Bukan hanya berbuah buat orang-orang di sekitar kami, tapi juga untuk orang-orang yang mengenal kami yang jauh sekalipun Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini doa kami. Biar Kau memberkati kami dengan kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat ibadah ini Tuhan. Kami menikmati kehadiran-Mu. Dan biarlah Engkau terus hadir dan bekerja dalam hidup kami. Sampai selanjutnya dan selanjutnya dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Untuk jemaat Tuhan, biar Anda pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Dan terimalah setiap apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Dan akan dibuat Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Dan Anda pun hidup menjadi berkat. Bukan hanya buat keluarga, tapi juga untuk gereja, juga untuk lingkungan Anda. Bahkan untuk kota dan untuk seluruh negara Indonesia ini. Biar Anda jadi berkat dimanapun Anda berada. Karena Yesus juga tinggal di dalam hidup Anda. Dan menjadi berkat buat setiap orang. Kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah ini. Dan kami mengucap syukur kalau sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bawa hidup kami jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami mau pulang bersama-sama dengan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan sama-sama amin. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.